entah wis payu alias rabi atau karena cintanya tertolak oleh penyiar. Jangan pernah pilih dia jadi lurah kalau nyalonkan lurah atau bupati ya atau wali kota. Ya, apalagi kalau kita nyetelnya itu Mbak dikencengin dang 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 dang. Hadiah lagi. Oh iya iya iya. Iya. Itu mau nggak mau secara tidak kita sadari itu merubah pola pikir kita. Betul, iya betul. Kamu melupakan sesuatu, iya kan? Iya betul. Nah. Kayak misteri. Apa itu? Oh iya iya iya. Jaga diri. Jaga apa, Mbak? Tapi tidak terjadi di antara kita. Indah. Sama pendengar ya. Ngobrolin soal pendengar. Ini adalah pendengar terhits di Mojokerto. Oh, masa pendengar radio? Iya, pendengar radio lah, ngomongin radio. Masa pendengar TV ya loh. Kau no. Ngomong soal pendengar radio, ada pendengar aktif di sini kebetulan. Aku juga pengen ngerti dirimu itu menjadi pendengar radio tahun berapa? Kalau dari pendengar radio Mbak, kayaknya waktu kecil memang sudah suka mendengarkan radio. Jadi karena mungkin keterbatasan istilahnya itu perangkat di rumah, kayak kalau kita beli VCD, beli kaset kan tidak mampu. Jadi kita tidak perlu hiburan yang mahal-mahal, cukup dengerin radio, terhibur, senang, aman, sudah gitu. Berarti dari kecil sampai sekarang suwe ya dong. Kecil dulu saya kayaknya belum berumur deh Mbak. Belum berumur maksudnya? Belum. Jadi berumur itu maksudnya gini Mbak. Anak biasanya kan dibatasin kamu berapa dari usia berapa, biasanya kan bisa jawab oh saya dari usia TK, usia SD. Saya itu enggak tahu waktu itu saya usia berapa, enggak tahu. Jadi tahu-tahu saya suka radio gitu aja. Apa sih hal yang bikin kamu jatuh cinta sama radio? Yang buat jatuh cinta pada radio, istilahnya suka dengerin radio. Aku suka itu radio enak untuk didengarkan, karena memang saya itu sukanya kan ngomong gitu loh Mbak. Jadi istilahnya itu banyak omong, meskipun itu radio, meskipun itu orang ngomong, saya suka denger. Jadi karena ketertarikan ke radio ini dari informasi ngomong, terus informasi tentang ya itu tadi loh, kakak-kakak penyiar membawakan yang bagus, di telinga juga enak didengar. Oh itu yang bikin jatuh cinta ya. Iya. Terus Singgarai sampean akhirnya betah tetap menjadi pendengar radio, karena aku juga sudah melewati ngono lho Dim. Ketika aku tahu kenal pendengar iki, tapi maru di tahun berapa dia di tahun berikutnya dia udah nggak ada. Dan wis hilang. Iya enggak sih? Terus mari ngono anak meneh suwe hilang lagi karena banyak hal, entah wis payu alias rabi. Nikah, merit ya, mau pindah kerja, mau apa, ya enggak sih? Ya dia banyak banget kan, atau karena cintanya tertolak oleh penyiar. Apa sing garai dirimu betah? Karena bagiku dirimu tuh selalu ada gitu. Dari mulai aku dulu badanku agak kecil sampai sekarang masih melebar. Kayaknya ya Mbak ya, membuat eksis di radio itu kan memang karena sekarang kesibukan saya itu kan istilahnya itu memerlukan ketelitian tangan sama mata. Jadi paling tidak itu kalau lihat televisi kan tidak mungkin. Jadi paling tidak itu hiburan saya ya radio. Cara mendengarkan itu paling tidak ya radio lah sebagai penghibur untuk aktivitas saya sehari-hari. Penyiarnya juga itu yang jadi saya suka, bukan masalah ngefan atau jatuh cinta, enggak. Penyampaian dia penyiar ke pendengar itu ngena gitu loh. Bilang enggaknya tadi kok enggak banget sih ke saya, enggak seakan-akan saya kamu jangan GR ya, saya juga suka sama kamu. Enggaknya tuh kayaknya ada penekanan gitu. Enggak kok, saya enggak merasa dicintai kok dengan Anda.
Maaf ya, saya Oh, juga iya, banyak iya. loh penggemar loh Iya, ya. Terus yang membuat saya betah yang terutama sih ada baliknya itu Hadiah. hadiah, bener. Heeh, Ada hadiah istilahnya. Kalau misalnya saatnya kuis siapa sih yang nggak mau kuis? Iya, Kita kan iya. cuma telepon, terus Ah. jawab pertanyaan, terus dapat hadiah. Nah, yes, alhamdulillah lah kayak Gitu gitu. ya. Sehingga saya betah untuk mendengarkan radio dari zaman dulu, zaman A sampai zaman sekarang, zaman Z. Iya. Jadi tadi kan alasannya karena kebetulan aktivitasnya mengharuskan ketelitian mata, juga biar terjaga matanya nggak ngantuk, iya nggak sih? Iya. Kalau ngantuk loh ya toh. Apalagi kalau kita nyetelnya itu Mbak dikencengin dang. Jadi pesan saya ya, kalau sampean ingin Adim tetap eksis di dunia radio menjadi pendengar, jangan pernah pilih dia jadi lurah kalau nyalonkan lurah atau bupati ya, atau wali kota. Nanti kalau profesinya udah beda, dia tidak akan jadi pendengar radio lagi. Ya, nggak mau ya. No. Hal apa saja yang sudah kamu dapatkan dengan menjadi pendengar radio? Apa saja? Satu ya Mbak ya, Iya. yang jelas itu informasi. Entah itu informasi tentang situasi negara saat ini, terus iklan misalnya kita istilahnya kayak ini, rekomendasi iklan-iklan kita jadi tahu di sini tempatnya ini kan itu informasi yang Oh pertama. iya. Terus yang kedua bisa kenal teman baru. Oh, oke. Terus dan juga dikenal orang baru Eh, seperti itu ya kan. gitu ya. Banyak teman baru, terus juga dikenal orang baru. Terus yang ketiga hadiah lagi. Oh iya. Hadiah jos pokoknya Iya, hadiah sip. terus. Saman lupa, saya ingatkan lagi karena ngomong sama saya Heeh. dengan mendengarkan radio, ya kan apalagi radio itu tadi sedang mengupas suatu topik gitu ya. Iya. Itu mau nggak mau secara tidak kita sadari itu merubah pola pikir kita. Betul, iya betul. Kamu melupakan. Dengan mendengarkan radio itu juga ya Mbak ya, paling tidak kan kita bisa terbawa suasana itu. Ya, Aku dulu ya maaf loh ya, dulu kan memang anggap saja pola pikirnya itu masih lah di bawah umum biasa gitu, lah. di bawah biasa. Setelah mendengarkan radio, terus kita interaktif, diajak bicara, Ngobrol. ditanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Paling enggak kan kita harus menyetarakan apa yang ditanya oleh penyiar itu. Jadi ya sempat kita untuk berpikir, masa aku jawabnya kayak gini, enggak pantas lah, kan didengarkan orang banyak gitu loh. Jadi menyetarakan lah apa yang Jadi secara nggak ditanya. sadar kita itu ada dorongan untuk apa yo? Ayo kembangkan dirimu Iya, maksudnya kan pengetahuanmu iya. juga, wawasan, Menambah wawasan, terus pola pikir kita juga jadi nggak memandang segala sesuatu tidak hanya dari satu sisi, tapi berbagai sisi. Iya, iya. Radio idamannya versi Adim itu kayak gimana? Radio idaman ini enggak sebut merek. Enggak. Aku pengen radio idaman versi kalau misalnya saya punya radio, jadi orang terus punya radio sendiri, punya penyiar sekian banyaknya, saya ingin itu ya. Radio itu yang satu jelas lah penyiar itu harus ramah sama pendengar. Terus paling enggak itu penyiar ya yang punya istilahnya itu memang dia itu niat untuk jadi penyiar, istilahnya itu wawasannya sendiri tentang penyiar itu apa. Jangan sampai nanti penyiar malah nanti kalah sama pendengarnya gitu loh, maksudnya iya gitu. betul. Terus impiannya juga untuk pendengarnya juga ya janganlah ngomong yang sekiranya itu kayak istilahnya itu nggak pantas lah didengarkan di udara itu. Terus kayak ya dikontrol lah kayak nada-nada kayak istilahnya itu emosi. Kadang-kadang kan assalamualaikum dibuat bulat salam, waalaikumsalam itu kan ya saya nggak pingin seperti itu ya Mbak ya. Itu sih impian radio. Terus programnya terus untuk program-program kalau bisa itu ya
istilahnya itu kayak diteratur lah istilahnya itu 2 jam program apa misalnya dangdut ya misalnya terus 2 jam enggak maksudnya misalnya ya 2 jam dangdut terus diselang-seling gitu loh Mbak terus 2 jam lagi bukan acara dangdut biar enggak monoton gitu loh acara apa acara lain gitu loh biar ada variasi dalam kita mendengarkan pendengar itu ada variasi jadi tidak monoton dangdut terus acara apa terus impiannya juga impiannya juga itu antara penyiar sama pendengar itu ada jalinan istilahnya itu chemistry apa itu iya sambung menyambung jadi kayak nggak ada jarak gitu jangan sampai gitu ya ada jarak gitu nanti ya ini sukan atau malu kayak gitu atau kadang-kadang kalau pas ketemu sama pendengar ada kesedihan siapa kamu nah cuek jangan gini loh Mbak biasanya kadang-kadang ya namanya juga pendengar biasanya kan kalau ketemu penyiar misalnya kayak gini aduh aku ngefans sama si A kayak gitu kan terus waktu ketemu malu-malu gitu celinguan ketika ketemu biasanya kan kadang-kadang juga ada sing halo sok kenal sok dekat gitu kan kita juga ya haruslah jaga apa ya jaga diri kalau di dunia kayak gini kan sok kenal sok dekat padahal kita misalnya di udara gitu ya salaman misalnya ngomong kan kayaknya tuh nyambung banget padahal ketemu kok menengan iya, bener kan kayak biasanya gitu ya itu lo cocok ya pendengar ini sama penyiar ini tuh cocok nyambung kayak padahal ketemu adik kakak gitu ya padahal waktu ketemu itu ya biasa saja ya kan banyak kan seperti itu ya tapi itu tidak terjadi di antara kita indah Oke, thank you. Terima kasih ya buat Bapak Adim, pendengar yang fenomenal di Mojokerto. Semua yang suka radio pasti nggak asing dengan suara beliau begitu ya. Adim Ayim. Semua orang pasti kalau dengar suaranya, gemes aku merek gitu. Pengen tak pandang gitu kan ya. Ya udah, pesan sponsor yang terakhir. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Saya kan ada di loncengnya. Lonceng di sebelah kiri atas. Oke, ya pintar. Emma Diary.